Shalom, semangat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Kezia Pianika Wulandari atau biasa dipanggil Ibu Zizi dengan NIM 191134113. Nah, di kesempatan kali ini Ibu akan menceritakan tentang salah satu tokoh Alkitab. Kira-kira tentang siapa ya? Betul sekali, tentang Gideon. Nah, pasti anak-anak sudah penasaran ya, gimana sih kisah Gideon mengalahkan bangsa Midian di dalam nama Tuhan? Kalau gitu, yuk kita dengarkan ceritanya. Kisah ini diambil dari Hakim-Hakim bab 6 sampai bab 8. Karena bangsa Israel telah berbuat jahat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa Midian selama 7 tahun lamanya anak-anak. Di situ bangsa Israel merasa sangat ketakutan karena semua yang dimilikinya dimusnahkan oleh bangsa Midian. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun mengaruniakan seorang perantara bagi mereka. Nah, kira-kira siapa ya nama perantara itu? Betul sekali, namanya adalah Gideon. Lalu malaikat Tuhan mendatangi Gideon. Di situ Gideon merasa bersungut-sungut kepada Tuhan. Ia merasa dirinya tidak layak karena ia masih muda, kaumnya terlemah. Tetapi karena kuasa Tuhan, ia pun mau untuk menjadi perantara bagi bangsa Israel. Lalu roh Tuhan menguasai Gideon sehingga ditiupkannya sangkakala, sehingga orang Abiezer datang untuk mengikuti dia. Berkatalah Gideon kepada Tuhan, Tuhan, kiranya jika guntingan bulu domba ini basah dan tanah sekitarnya kering, maka aku percaya bahwa aku memang kau jadikan perantara bagi bangsa Israel. Dan apa yang terjadi di keesokan harinya anak-anak? Betul sekali, hal itu pun terjadi. Lalu Gideon berkata lagi kepada Tuhan, Tuhan, kiranya guntingan bulu domba ini kering dan tanah sekitarnya basah. Dan hal itu pun terjadi di keesokan harinya anak-anak. Lalu Tuhan berkata kepada Gideon, pasukanmu masih terlalu banyak Gideon. Serukanlah kepada mereka, siapa yang takut dan gentar, hendaklah ia pergi meninggalkan pegunungan Gilead ini. Dan sebanyak 22.000 orang pergi meninggalkan pegunungan itu. Tersisa 10.000 orang saja. Tuhan berkata lagi kepada Gideon, pasukanmu masih terlalu banyak Gideon. Suruhlah mereka pergi ke sungai minum air, dan aku akan memilihnya untukmu. Sebanyak 300 orang dipilih oleh Tuhan. Bayangkan anak-anak, 300 orang melawan pasukan yang sebanyak ini. Sungguh sangat mustahil, bukan? Lalu di malam hari, Tuhan berkata kepada Gideon, bangunlah, serbulah perkemahan Midian. Jikalau engkau tidak memiliki keberanian, datanglah ke perkemahan itu dan dengarkanlah percakapan mereka. Pergilah Gideon bersama bujangnya ke perkemahan itu dengan mengendap-endap. Lalu mereka mendengarkan percakapan mereka. Dan ternyata benar bahwa orang Midian telah bermimpi. Arti mimpi itu, mereka telah dikalahkan oleh bangsa Israel. Lalu berlarilah Gideon ke perkemahannya dan berkata kepada pasukannya, bangunlah, perkemahan Midian telah diserahkan kepada kita. Lalu mereka semua mengambil sangkakala, mengambil buyung yang di dalamnya terdapat suluh. Mereka mengepung perkemahan Midian. Lalu mereka menunggu aba-aba Gideon. Saat Gideon meniup sangkakala, mereka semua meniup sangkakala. Lalu mereka memecahkan buyung dan mereka berseru, pedang demi Tuhan dan pedang demi Gideon. Lalu di situ orang Midian saling membunuh satu sama lain. Dan kemenangan pun diterima oleh bangsa Israel. Nah, pesan yang bisa diambil dari kisah Gideon adalah seperti arti nama Gideon, yaitu yang berarti si penghancur dan pahlawan perkasa, kita pun juga harus memiliki keberanian seperti Gideon. Meskipun kita masih muda, kita merasa tidak layak, kita merasa lemah, tetapi jika Tuhan sudah berkehendak di dalam kehidupan kita, Ia akan menjadikan yang mustahil menjadi mungkin.
Nah, untuk itu kita harus memiliki iman kepada Tuhan ya anak-anak. Nah, sekian video ini, semoga kalian memiliki keberanian seperti Gideon dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kalian. Tetap jaga semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.